menyaksikan Flash Report bersama saya Gabriela Claudia dan inilah Flash Report edisi hari ini selengkapnya. Anda siap menjadi mermaid and merman pertama di Indonesia? Ya, inilah ajang spektakuler perdana Yayasan Eljon Indonesia dan Eljon Pageants berkolaborasi dengan Marine Action Expo MAX 2026. Mermaid Merman Indonesia 2026 diharapkan melahirkan figur-figur inspiratif yang mampu mengangkat nilai seni, sportivitas, serta kepedulian terhadap kelestarian laut Indonesia. Kini perhelatan Mermaid Merman telah memasuki babak penting. Ratusan peserta dari berbagai latar belakang usia dan profesi siap berkompetisi. Melalui sistem seleksi yang komprehensif, yakni menggabungkan unsur pageantry, seni pertunjukan bawah air, serta edukasi kelautan, kemampuan teknis dan estetika gerak di dalam air menjadi penilaian awal bagi para peserta. Selanjutnya, peserta yang lolos seleksi akan mengikuti prejudging well performance. Tak sekedar estetika, para finalis juga diberikan pembekalan karakter dan wawasan meliputi workshop dan seminar nasional. Tak sekedar estetika, para finalis juga diberikan pembekalan karakter dan wawasan meliputi workshop dan seminar nasional. Malam puncak Grand Final Mermaid and Merman Indonesia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 April 2026 dan disiarkan secara langsung melalui jaringan Eljon TV. Tunggu apa lagi? Kesempatan untuk bergabung masih terbuka hingga 28 Februari 2026. Tim Eljon Media melaporkan. Menyambut libur panjang Idul Fitri 2026, pemerintah siap gelontarkan diskon transportasi besar-besaran. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto resmi meluncurkan paket stimulus ekonomi 1 2026 guna memastikan kelancaran arus mudik dan meningkatkan daya beli masyarakat. Pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa diskon transportasi. Total anggarannya adalah 911,16 miliar berasal dari APBN maupun non-APBN. Khusus untuk di tempat ini, PT Kereta Api, itu untuk perjalanan periode tanggal 14 sampai dengan 29 Maret 2026, diberikan diskon tarif sebesar 30%. Sekali lagi 30% dari harga tiket, targetnya 1,2 juta penumpang. Kemudian angkutan laut, PT Pelni, untuk periode 11 Maret sampai dengan 5 April, diskon tarif sebesar 30% dari tarif dasar dan targetnya 445.000 penumpang. Demikian pula angkutan penyeberangan ASDP, tanggal 12 sampai 31 Maret, diskon tarif 100% dari jasa ke pelabuhan. Jadi 100%-nya dari jasa ke pelabuhan. Kemudian targetnya adalah 945.000 unit kendaraan dan 2,4 juta penumpang. Angkutan udara untuk periode 14 sampai 29 Maret 2026 dengan diskon tarif antara 17-18% untuk kelas ekonomi dan perjalanan dalam negeri, targetnya 3,3 juta penumpang. Program ini sekaligus untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah lonjakan mobilitas selama musim mudik dan libur lebaran. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar lebih dari 911 miliar rupiah yang bersumber dari APBN dan non-APBN untuk mendukung kebijakan ini. Bantuan pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng selama 2 bulan juga akan disalurkan sekaligus kepada lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat. Pemerintah berharap seluruh kebijakan ini dapat meringankan beban masyarakat, memperlancar aktivitas mudik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional selama periode Idul Fitri 2026. Tim Liputan Eljon Media melaporkan. Pemerintah resmi menerapkan kebijakan Work from Anywhere atau WFA selama periode libur lebaran 2026. WFA diberlakukan pada 2 fase utama, yakni saat arus mudik dan arus balik lebaran. Untuk arus mudik, kebijakan WFA diterapkan pada 16 dan 17 Maret 2026, sedangkan pada arus balik berlaku pada 25, 26, dan 27 Maret 2026. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lipun mengimbau pemerintah daerah dan kalangan dunia usaha untuk menerapkan kebijakan WFAID. Pelaksanaan WFA dapat dikecualikan untuk sektor tertentu seperti bidang kesehatan, perhotelan, hospitality,
pusat perbelanjaan, manufaktur, industri makanan dan minuman, sektor esensial lainnya, atau yang berkaitan dengan kelangsungan produksi atau pabrik. Pekerja atau buruh yang melaksanakan WFA tetap menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan kewajibannya, dan oleh karena itu pelaksanaan WFA tidak diperhitungkan sebagai cuti tahunan. Menaker mengingatkan agar pekerja yang menjalankan skema work from anywhere selama periode lebaran tetap berhak menerima upah secara penuh, di mana pembayaran diberikan sesuai dengan upah yang diterima pekerja atau sesuai dengan ketentuan perjanjian dalam hubungan kerja. Tim Liputan Eljon Media melaporkan. Demikian Flash Report kali ini. Ikuti terus berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan investasi di eljonnews.com. Jangan lupa follow Instagram @eljonnews, @eljontv.official. Saya Gabriela Claudia, sampai jumpa.